warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Putri. Perkenalkan, nama saya Rio Handala Dari Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode numerik, yaitu mengenai akar persamaan tak linier dengan metode bagi dua, metode posisi palsu, dengan just basic dan MATLAB. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai MATLAB dan just basic. Dan untuk metode bagi dua dan metode posisi palsu itu dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rio Handala. Baiklah, kita masuk ke materi MATLAB. MATLAB adalah sebuah program untuk analisis dan komputasi numerik, serta merupakan suatu program bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk metrik. Windows pada MATLAB. Beberapa macam Windows yang tersedia dalam MATLAB sebagai berikut. Yang pertama yaitu MATLAB Editor. Merupakan Windows yang dibuka pertama kali setiap MATLAB dijalankan pertama kali. Tampilan diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh tampilan yang dijalankan pertama kali saat membuka MATLAB. Windows ini merupakan tools yang disediakan oleh MATLAB versi 5 ke atas, yang berfungsi sebagai editor script MATLAB atau M-file. Walaupun sebenarnya script ini dalam pemrograman MATLAB dapat saja menggunakan editor lain seperti Notepad, WordPad, bahkan Word. Windows ini adalah hasil visualisasi script MATLAB. Namun MATLAB memberikan kemudahan bagi programmer untuk mengedit Windows ini sekaligus memberikan program khusus untuk itu, sehingga Windows ini selain berfungsi sebagai visualisasi, keluaran juga dapat sekaligus menjadi media masukan yang interaktif. Selanjutnya yaitu komentar dan tanda baca MATLAB. Semua teks sesudah tanda persen dianggap sebagai statement komentar dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini contoh yaitu tanda persen tadi itu, ini contohnya. Nah, ini contoh programnya. Bisa dilihat di sebelah sini, itu contoh program dari statement MATLAB. Statement sesudah tanda persen dianggap sebagai sebuah komentar. Statement ini berguna untuk dokumentasi apa yang sudah dikerjakan. Tanda titik koma dalam MATLAB berguna untuk mencegah menampilkan hasil. Nah, ini tanda titik koma yang tadi yang untuk mencegah menampilkan hasil. Bisa dilihat dari contoh program ini. Selanjutnya yaitu ada 3 tipe bilangan di dalam MATLAB, yaitu bilangan bulat dan bilangan real, dan bilangan kompleks. Adapun contoh representasi masing-masing bilangan diperlihatkan pada contoh di samping ini, yaitu ini contoh bilangan bulat, dan di bawahnya merupakan contoh bilangan real. Fungsi dasar MATLAB. Selain penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan, sering dibutuhkan rumus aritmatika yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang membutuhkan fungsi trigonometri, logaritma, dan fungsi analisis data juga disediakan dalam MATLAB. Berikut ini terdapat 3 fungsi dasar MATLAB. Yang pertama yaitu fungsi matematika dasar. Fungsi matematika dasar adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan sejumlah perhitungan umum. Yang kedua, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri banyak digunakan terkait dengan sudut. Nilai perhitungan fungsi trigonometri yaitu sudut dalam radian. Yang ketiga, fungsi analisis data. MATLAB menyediakan sejumlah fungsi yang penting untuk digunakan dalam menganalisis data. Selanjutnya yaitu just basic. Just basic adalah bahasa prosedural yang merupakan pengembangan dari bahasa basic klasik, sehingga bahasa pemrograman ini mudah dipelajari. Just Basic adalah software bahasa pemrograman berbasis Windows, di mana Windows yang merupakan produk dari Microsoft CO saat ini sudah sangat familiar digunakan oleh para pengguna komputer. Dengan demikian, dalam pengoperasiannya Just Basic menggunakan banyak fitur dari produk komersial yang populer dari saat ini seperti produk-produk dari Microsoft CO, fasilitas atau fitur pendukung Just Basic. Sintak atau perintah dalam Just Basic yaitu angka dan teks.
dan lain kode lainnya dibedakan dengan bermacam-macam warna yang berbeda, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengontrol penulisan program. Fasilitas debug yang ada dalam Just Basic dapat mempermudah pembuatan program untuk mencari kesalahan program, sehingga mempermudah dalam membenarkan penulisan program bila terdapat sejumlah kesalahan. Penulisan program lebih sederhana dan mudah karena tidak perlu menuliskan nomor program, dan program yang telah dituliskan dapat dijalankan atau dieksekusi dengan interpreter atau kompilasi. Dengan compile, maka program yang telah selesai dibuat dapat dijadikan sebagai program yang bisa berjalan sendiri atau tanpa harus membuka Just Basic lagi. Nah, ini contoh program Just Basic yang teksnya tadi berwarna. Ini merupakan contoh dari programnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Just Basic. Itu ada 7. Yang pertama, free, bisa dimiliki tanpa perlu membayar, di-download secara gratis. Yang kedua, berjalan di atas software sistem operasi Windows yang sudah begitu familiar. Yang ketiga, pewarnaan sintak editor untuk memudahkan pembuatan program dalam kontrol kebenaran sintak atau kode. Yang keempat, baris-baris program tidak perlu diberi nomor baris sehingga memudahkan dalam penulisan program. Yang kelima, mode grafis sehingga dapat ditampilkan dalam layar monitor dengan tampilan yang menarik. Yang keenam, fasilitas compiler menjadikan program yang dibuat dapat dijadikan program mandiri atau stand alone. 7. Fasilitas debug untuk mempermudah pembuatan program mencari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan program komputer. Baik, pada metode bagi dua ini adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval, di mana interval tersebut membagi dua bagian lalu memilih dari dua bagian, dipilih bagian mana yang mengandung akar dari bagian yang tidak mengandung akar yang dibuang. Jadi bahkan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode ini berlaku juga ketika ingin memecahkan persamaan, contohnya Px sama dengan 0 dan Px merupakan fungsi dari kontinu. Metode bagi dua ke Fx nyata kontinu dalam interval. Jadi X1 dan X2, XU dan Px1 dan Vxu berbeda tanda, maka berlaku persamaan berikut. Jadi Px lebih kecil dari 0. Dan sedikitnya terdapat satu akar dalam interval. Jadi X1, sini ada XU dan tersebut ya. Prosedur dari metode bagi dua, misal dijamin bahwa Fx adalah fungsi kontinu pada interval A, B, dan Fa dan Fb kecil dari 0, artinya bahwa efek paling tidak harus memiliki akar, pada interval AB. Kemudian didefinisikan titik tengah pada interval AB, yaitu C sama dengan A tambah B dibagi 2. Maka dari sini kita memperoleh dua sub interval, yaitu A dan C dan C B. Setelah itu dicek apakah FA ya pada FC kecil dari 0 atau FB C kecil dari 0. Jika FA dan FC maka kecil dari 0, berarti titik B digantikan pada titik C yang berfungsi sebagai titik B pada iterasi berikutnya. Jika tidak, maka AC dari iterasi pertama kita memperoleh interval yang baru dan titik tengah yang baru, kemudian dilakukan pengecekan lagi seperti sebelum sampai memperoleh error yang cukup kecil. Contoh
contoh soal di sini kita coba contoh soalnya. Adapun langkah-langkah penentuan akar-akar dari suatu persamaan dengan metode bagi dua ini dinyatakan sebagai berikut. Pertama, ditentukan harga batas bawah X1 dan harga batas atas XU. Interval awal sedemikian sehingga ada perubahan tanda Fx pada batas-batas interval tersebut atau dipisah dengan persamaan berikut. Fx lebih kecil dari 0. Langkah kedua, dilakukan tafsiran awal dari akar dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi di sini ada X kecil sama dengan X1 tambah XU, ya, dibagi 2 dan seterusnya. Oke, langkah yang ketiga, lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi untuk menentukan subinterval yang mengandung akar persamaan berikut. Jika Fx1, Fxr lebih kecil dari 0, akar terletak pada subinterval pertama, sehingga jadikan Xu sama dengan Xr dan lanjutkan ke langkah 4. Yang B, jika Fx1, Fx lebih besar dari 0, akar terletak pada subinterval kedua, sehingga jadikan X1 sama dengan Xr dan lanjutkan ke langkah 4. Jika Fx1, Fxr sama dengan 0, akar dari persamaan adalah Xr dan perhitungan selesai. Langkah yang keempat, lakukan takdiran baru dari akar dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi sini ada Xr sama dengan X1 tambah XU dibagi 2 dan seterusnya. 5. Periksa kembali relatif Xr hasil perhitungan di mana A, jika kesalahan relatif Xr besar dari tingkat ketelitian yang diizinkan, maka perhitungan diulang lagi. Maka jika kesalahan yang B, jika kesalahan relatif Fr kecil dari tingkat ketelitian yang diizinkan, maka perhitungan selesai. Ada contoh soal dengan menggunakan metode bagi 2 dan bantuan perangkat lunak MATLAB, ya, tentukan akar dari persamaan, ya, sehingga ada persamaan berikut adalah 43 2 Fx sama dengan kali 8.500 dikurang 35.500 X, jadi 465.000 kali 1000 dikurang. Berikut adalah contoh soal-soalnya pada metode bagi 2. Baik, saya akan sekarang menjelaskan metode palsu. Pada dasarnya penentuan akar dengan menggunakan bagi 2 ini selalu dapat menemukan akar. Jadi kita menemukan akar dari metode palsu, tapi kecepatan untuk mencapai akar hampirannya sangat lambat untuk mempercepat pencarian akar tersebut. Maka Fx1 dan Fxu perlu diperhitungkan. Jadi yang diutamakan adalah Fx1 dan Fxu perlu diperhitungkan. Kita langsung ke soalnya saja. Metode yang memanfaatkan Fx1 dan Fx1 ini disebut dengan metode posisi palsu, ya. Pada metode posisi palsu ini Fx1 dan X1 disebut dengan metode posisi palsu. Adapun langkah-langkahnya, ya, penentuan akar-akar dari suatu persamaan dengan metode bagi 2 ini dinyatakan sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan harga batas bawah X1 dan harga batas atas XU. Interval awal sedemikian, jadi sehingga ada perubahan tanda Fx pada batas. Batas interval tersebut diperiksa dengan persamaan berikut. Fxl, ya, terus ada Fxu lebih kecil dari 0. Jadi lakukan taksiran awal dari akar dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi di bawah ini adalah persamaannya. Jadi sini ada X
sama dengan X, jadi Fxu ya, di sini ada Xu kurang X1 dibagi Fx dikurang Fx, jadi dan seterusnya. Dan untuk langkah ketiga, lakukan evaluasi untuk menentukan subinterval yang mengandung akar persamaan bagi berikut. Jika Fx1 Fxr lebih kecil dari 0, akar terletak pada subinterval pertama sehingga dijadikan Xu sama dengan Xr. Dan lanjutkan ke langkah keempatnya ya. Di sini ada lakukan tafsiran baru dari akar menggunakan persamaan. Di sini kita mencari persamaan akar ya. Menggunakan persamaan 8.10 berikut ada X sama dengan X ya. Sini ada Xu dikurang X1, jadi bagi nanti Fxu dikurang Fx1 ya, dan seterusnya. Terus nanti kita periksa kesalahan relatif Xr hasil perhitungan, di mana nanti jika kesalahan relatif Xr besar dari tingkat ketelitian yang diizinkan, maka perhitungan diulang lagi. Yang B, jika kesalahan relatif XR kecil dari tingkat ketelitian yang diizinkan, maka perhitungan selesai. Untuk perhitungan kesalahan relatif digunakan persamaan 8.6. Pada contoh dengan menggunakan metode posisi palsu dengan bantu perangkat lunak magnet, ditemukan akar persamaan sebagai berikut. Kita lihat di bawah ini ya. Terus ada contoh kodenya ya, seperti ini yang saya tampilkan. Ini adalah untuk menggunakan magnet yang kode sebagai berikut ya, mencari persamaannya. Dan ini hasil programnya. Di sini dalam metode posisi palsunya ada tebakan batas bawah, tebakan batas atas, dan tingkat presisinya. Dan di sini ada hasil programnya ya, nilai akar, kesalahan ya, ada kesalahannya di sini. Terus akar persamaan ya adalah 388,23 yang dikawal dari iterasi ke-6 dengan tingkat penelitian 0,0010%. Baik, kesimpulan ini belajar untuk pemrograman membutuhkan penguasaan software bahasa pemrograman, akan tetapi belajar pemrograman lebih meningkatkan pada belajar bagaimana memecahkan masalah, bagaimana cara memprogram, bagaimana cara mendesain sistem prinsip-prinsip bahasa pemrograman dan dengan teori pemrograman. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan mengenai bahasa pemrograman, yaitu keserahan sintak dan kodenya program sehingga mudah untuk dipahami. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi saya. Jika ada kekurangannya dalam presentasi ini, saya